Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi Bapak, Ibu dosen penilai. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan penilaian kami terkait tugas akhir Big Data. Perkenalkan, saya Wes Al-Kurni dengan NIM 334224, bertindak sebagai pembicara pertama, dan rekan saya yaitu Muhammad Farhan Rabbani dengan NIM 334217 sebagai pembicara kedua. Adapun proyek yang akan kami angkat berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Hotel Las Vegas menggunakan Apache Spark. Las Vegas bukan hanya dikenal sebagai kota hiburan, tetapi juga merupakan arena persaingan industri perhotelan yang sangat kompetitif. Di kota ini, satu ulasan pelanggan di TripAdvisor dapat memberikan dampak besar terhadap citra dan keberlangsungan sebuah hotel. Namun, besarnya volume ulasan yang masuk setiap hari tentu tidak dapat dianalisis secara manual. Oleh karena itu, diperlukanlah pendekatan big data melalui proyek ini. Kami berupaya mentransformasikan ribuan ulasan mentah menjadi sebuah alat bantu pengambilan keputusan yang bernilai strategis bagi manajemen hotel. Penelitian ini didasari oleh 3 pertanyaan bisnis utama, yaitu yang pertama ada faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang kedua apakah fasilitas hotel berpengaruh pada skor ulasan, dan yang ketiga bisakah kepuasan pelanggan diprediksi. Terima kasih Wais atas waktunya. Izin melanjutkan. Jadi dataset yang kami gunakan bersumber dari UCI Repository, Machine Learning Repository yang berisi data ulasan pelanggan terhadap 21 hotel ternama di Las Vegas. Berdasarkan hasil pemrosesan awal menggunakan PSpark, dataset ini terdiri dari 504 record dan memiliki jumlah fitur sebanyak 20 kolom, sehingga memiliki informasi yang cukup komparatif. Contoh-contoh fiturnya yaitu skor, traveler type, hotel stars, pool gym spa, user country. Lanjut. Nah, jadi ini adalah tool dan teknologi yang kami gunakan. Kami menggunakan Apache Spark, Python, dan Google Colab. Jadi kami mempraktekannya di Google Colab. Lanjut. Oke, melanjutkan untuk eksplorasi data atau EDA. Jadi kami melakukan 4 langkah yaitu statistik deskriptif, kemudian distribusi skor hotel, kemudian yang ketiga yaitu distribusi negara pengunjung, dan yang keempat analisis tipe traveler. Tetapi pada prakteknya kami hanya mengeksekusi 3. Nah, pada tahap EDA atau Exploratory Data Analysis, kami memperoleh gambaran umum bahwa rata-rata skor hotel eh, yaitu 4,1230 ya. Dari 5 yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang relatif tinggi. Meski demikian, kami menemukan adanya variasi yang cukup signifikan pada fitur-fitur pendukung. Dataset ini mencakup tamu dari berbagai benua, itu juga di uh, nah itu ada distribusi asal negara pengunjung lah itu. Jadi dataset ini mencakup tamu dari berbagai benua dengan durasi keanggotaan TripAdvisor yang berbeda-beda. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa dataset yang kami gunakan cukup representatif untuk menggambarkan karakteristik audiens global TripAdvisor. Di sini pada codingannya itu menunjukkan statistik deskriptif, kemudian distribusi target yang dimana targetnya yaitu skor hotel, range-nya 1 sampai 5 dengan rata-rata 4,2 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada distribusi asal negara pengunjung paling bawah di sini. Ada count-nya juga, jumlahnya.
Oke, lanjut. Oke, jadi setelah melakukan EDA tadi, ternyata data kami tidak langsung bisa digunakan begitu saja. Jadi kami melakukan beberapa cleansing. Jadi tantangan pertama yang kami hadapi yaitu terletak pada penamaan kolom. Beberapa nama kolom asli itu mengandung titik dan spasi, seperti pada NR reviews. Nah, ini aslinya NR titik spasi reviews, kemudian kami samakan semuanya menjadi diberi underscore. Nah, karena kalau tidak digituin nanti bisa error pada pemrosesan Spark SQL. Kemudian arahan yang kedua itu berkaitan dengan integritas tipe data. Pada dataset asli, fitur hotel stars dan beberapa fitur numerik menggunakan tanda koma sebagai pemisah desimal, sehingga kondisi menyebabkan Spark membaca data tersebut sebagai tipe string. Nah, di sini juga mengecek apakah ada yang diduplikat, ternyata setelah dicek tidak ada yang duplikat. Kemudian lanjut. Kemudian pada bagian transformasi dan enrichment itu kami melakukan encoding variabel kategorikal, kemudian normalisasi tipe data, dan yang terakhir pembuat label kepuasan pelanggan. Oke, lanjut pada codingannya. Nah, pada bagian ini kami melakukan tahap transformasi data karena algoritma ML atau machine learning hanya dapat memproses data yang bentuk numerik, maka kami menerapkan string indexer. Mana string indexer? Itu di bawah, di tengah. Untuk melakukan encoding pada variabel kategorikal seperti traveler type dan user continent, ya kan? Ya. Proses ini mengubah data berbasis teks menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh algoritma. Jadi semisalnya apa ya? Puas menjadi 1, tidak puas menjadi 0. Tuh. Kemudian kami melakukan filter enrichment dengan membentuk sebuah kolom target baru yang diberi nama label. Pada tahap ini kami menggunakan klasifikasi biner di mana ulasan dengan skor 4 dan 5 dikategorikan sebagai puas dan dengan label 1, sedangkan skor 1 hingga 3 dikategorikan sebagai kurang puas dengan label 0. Berdasarkan data yang kami memiliki terdapat 391 di situ tidak. Nah, di situ tidak dicantumkan di codingannya. Terdapat 391 tamu yang puas dan 113 tamu yang kurang puas. Distribusi inilah yang menjadi dasar dalam proses pelatihan model machine learning kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait visualisasi data. Di sini saya melakukan rata-rata skor berdasarkan tipe traveler dan jumlah review per bulan. Seperti dilihat, seperti pada coding saya berikut. Ini adalah coding analisis dan visualisasi data. Hasil dari proses transformasi tersebut, kemudian kami memvisualisasikan untuk memperoleh insight yang relevan bagi manajemen hotel. Berdasarkan visualisasi data, kami menemukan bahwa tipe tamu Friends, seperti pada chart berikut, memiliki rata-rata kepuasan tertinggi, yaitu 4,26. Disusul oleh tipe tamu couple dengan rata-rata 4,23. Temuan yang cukup menarik sekaligus menjadi perhatian bagi manajemen adalah tipe tamu business yang justru mencatatkan skor kepuasan terendah yaitu 3,88. Hal ini mengidentifikasi adanya kesenjangan layanan. Nah,
hotel-hotel di Las Vegas itu tampak sangat optimal dalam melayani tamu rekreasi. Namun, kemungkinan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan spesifik tamu bisnis seperti kenyamanan, ketenangan, atau kualitas koneksi internet. Selain itu, dari sisi temporal, dataset menunjukkan jumlah ulasan um, yang relatif stabil dengan rata-rata lebih dari 42 ulasan setiap bulan. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya Las Vegas ini merupakan destinasi wisata sepanjang tahun tanpa adanya low season yang signifikan. Next, Farhan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pada bagian machine learning atau ML. Jadi untuk menindaklanjuti seluruh temuan tersebut yang sudah kami jelaskan tadi, kami membangun sebuah model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest Classifier. Algoritma ini kami pilih karena menggunakan pendekatan ensemble learning sehingga lebih stabil dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap overfitting dibandingkan dengan decision tree tunggal ya, yang termasuk weak learners. Kemudian kami membagi dataset menjadi proporsional, yaitu 80% data training dan 20% untuk data testing. Beberapa fitur utama seperti ketersediaan pool, gym, internet gratis, dan serta rating bintang scores hotel kami gunakan sebagai prediktor utama ke codingan. Tolong host di codingan. Nah, di hasilnya. Oh. Oke, setelah kami jalankan kodenya, data training 80% yaitu berjumlah 429 dan data testing 20% berjumlah 75. Nah, berdasarkan codingannya menunjukkan bahwa model kami mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 80%. Kami menyadari adanya kecenderungan bias ke arah prediksi positif akibat ketidakseimbangan data. Nah, di bawahlah itu 80%. Nah, namun demikian capaian ini sudah menurut kami sudah memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi manajemen hotel dalam memprediksi tingkat kepuasan pelanggan ke depannya. Baik, terima kasih Farhan atas penjelasannya tentang model machine learning dan evaluasi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami. Sebagai penutup, proyek ini membuktikan bahwa implementasi Apache Spark mampu menyederhanakan proses pengolahan big data yang kompleks menjadi informasi strategis yang bernilai tinggi. Kami menyimpulkan bahwa segmentasi tamu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan tamu bisnis, itu merupakan faktor kunci yang perlu mendapat perhatian lebih bagi hotel-hotel di Las Vegas untuk meningkatkan reputasi mereka di tingkat internasional. Dengan tingkat akurasi prediksi mencapai sekitar 81%, pihak hotel kini tidak lagi hanya mengandalkan institusi atau perkiraan semata, melainkan memiliki dasar ilmiah dalam mengambil keputusan strategis terkait peningkatan layanan. Baik, mungkin itu saja Pak. Demikian presentasi dari kami. Saya Wais Alkurni dan rekan saya Muhammad Farhan Rabbani pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan atas presentasi yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.